Salam semua pemirsa Mujizat Online. Pada kesempatan ini saya menyapa saudara. Saya percaya saudara sehat-sehat. Saya sangat rindu mendoakan saudara, membagikan firman buat saudara, bahkan rindu mendengar kesaksian-kesaksian yang hidup, kesaksian kesembuhan, diberkati, nikah, rumah tangga bahagia. Dan saya percaya saudara mengalami itu semua. Saudara, saya akan menyampaikan firman. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Umat-Mu yang mendengarkan, menyaksikan acara Mujizat Online, mereka diberkati Tuhan, disembuhkan, dipulihkan, dan ditolong Tuhan. Urapi firman-Mu, karena ada satu rahasia bagaimana supaya umat-Mu mengalami kemenangan, kesembuhan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema kita pada kesempatan hari ini berbicara tentang mujizat online. Saya rindu setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini, sekalipun kita jarak jauh, sekalipun Bapak Ibu yaitu di rumah, ya di mana saja saudaraku, tetapi ketika menyaksikan acara ini, firman Tuhan ini, Bapak Ibu mengalami mujizat online dari kebenaran firman Tuhan ini. Karena tangan Tuhan tidak kurang panjang, menyembuhkan, memulihkan, dan melawat saudara. Nah, rahasianya saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah yang kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini, supaya mujizat online real, nyata, Bapak Ibu alami semua. Kita akan lihat dari kitab Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Saya mau baca buat saudara. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ayat 9, ayat 10 nanti akan saya baca buat saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa dalam pembacaan nas firman Tuhan ini, ada seorang perwira yang tinggal di Kapernaum, tetapi saudara-saudaraku, bahwa hambanya sedang sakit. Maka dikatakan oleh perwira itu kepada, nah saudaraku yang dikasih Tuhan, perwira itu berkata kepada Tuhan, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Sakit lumpuh dan sangat menderita. Memang saudara, kalau orang lumpuh itu sangat menderita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak tahu adakah di antara saudara yang mengalami persis seperti hamba perwira ini, dia lumpuh, ya. Saya tidak tahu saudaraku, apakah saudara yang menyaksikan acara ini, engkau sedang lumpuh, maka terimalah mujizat online hari ini. Saudara akan disembuhkan Tuhan. Saudara mungkin mengalami sakit penyakit yang lain yang membuat saudara menderita. Saudara terimalah kesembuhan dari Tuhan. Saya percaya saudaraku, sebagaimana seperti tema kita hari ini, mujizat online terjadi buat setiap yang menyaksikan acara pada kesempatan ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika perwira itu berkata kepada Tuhan, "Tuhan, hambaku sakit." Apa respon daripada Tuhan? Dikatakan yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Aku akan datang menyembuhkannya. Saudara,
bahwa kabar baik bagi kita ketika kita datang kepada Tuhan, mengadu, memohon belas kasihan Tuhan, maka Tuhan sangat cepat responnya kepada kita untuk memulihkan kita, menolong, menyembuhkan, dan melawat kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi bagaimana tema kita mujizat online. Bagaimana supaya terjadi mujizat online buat umat Tuhan? Yang pertama yang harus dimiliki oleh umat Tuhan adalah harus punya iman. Ini dikatakan di ayat yang ke-10 dari Matius pasal 8 ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Apa rupanya saudaraku yang dikatakan oleh perwira ini kepada Tuhan Yesus ketika dia memohon kesembuhan buat hambanya? Dikatakan di ayat ke-8, tetapi jawab perwira itu kepada Tuhan, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Artinya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan Yesus tidak hadir di rumah perwira itu untuk mendoakan, untuk menumpang tangani, tetapi hamba daripada perwira itu mengalami kesembuhan. Dan perwira itu berkata, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Inilah yang menandakan bahwa perwira itu memiliki iman yang luar biasa. Maka dikatakan oleh Tuhan, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang berbahagia, yang diberkati Tuhan, bahwa Tuhan saudaraku rindu menyembuhkan saudara. Tuhan sangat tertarik memulihkan saudara. Tuhan sangat tertarik memberkati saudara. Tuhan sangat tertarik menolong saudara. Yang Tuhan mau saudara dikasihi oleh Tuhan, adakah iman saudara? Adakah iman saudara miliki? Karena ketika perwira itu dilihat Tuhan imannya, maka Tuhan berkata, "Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai seorang pun dari antara orang Israel." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman itu bersumber dari mana? Ya, bagaimana supaya Bapak Ibu memiliki iman sehingga Tuhan menemukan iman di dalam kehidupan saudara dan saudara mengalami mukjizat dari Tuhan? Saudara, sumbernya dari firman Tuhan. Dikatakan dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Saya baca buat saudara, Roma 10 ayat yang ke-17. Dikatakan seperti ini. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari mana kita memiliki iman? Itu dari pendengaran kita akan firman Kristus. Artinya apa? Semakin sering saudara mendengar firman, semakin sering saudara yaitu beribadah, banyak mendengar firman, maka disitulah terpola iman di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Nah, disitulah saudara terbentuk iman yang hebat dari pendengaran akan firman. Maka saya mau ajak buat jemaat Tuhan supaya sering-sering mendengar firman. Saya mau ajak jemaat Tuhan supaya lebih banyak mendengar firman, sehingga iman saudara lebih kuat dan lebih hebat. Kemudian saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iman itu bisa dilihat dari perkataan dan tindakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa perwira itu imannya bisa dilihat Tuhan. Ketika Tuhan berkata, ketika perwira itu berkata, "Katakan saja sepatah kata." Jadi iman Bapak Ibu dan saya bisa dilihat oleh orang lain. Bisa dilihat Tuhan. Dari mana caranya? Dari tindakan kita, kemudian dari perkataan-perkataan kita. Amin saudara. Jadi saudara akan bisa dilihat orang, dilihat Tuhan. Apakah saudara beriman dari perkataan-perkataan dan tindakan-tindakan saudara.
Haleluya saudara. Kemudian lagi saudaraku, iman itu yang dilihat Tuhan seperti perwira itu. Saya mau baca buat saudara di dalam Markus pasal yang kedua, ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, dikatakan, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ketika Yesus melihat iman mereka, iman orang lumpuh itu, kemudian dengan iman teman-temannya yang menggotong dia, maka terjadilah mukjizat buat orang lumpuh itu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya saudara mengalami kesembuhan mukjizat online, Tuhan melihat iman saudara. Tuhan melihat iman saudara, maka perbesarlah iman saudara, perbesar kapasitas iman saudara, perbesar kualitas iman saudara, sehingga ketika Tuhan melihat dan menemukan saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mukjizat, saudara mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Saudara yang sakit disembuhkan, nikah saudara diberkati, rumah tangga saudara diberkati, usaha bisnis saudara diberkati. Katakan amin saudara. Kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, apalagi yang dikatakan firman Tuhan, iman membuat segalanya mungkin. Ya, saya mau baca buat saudara yang dikasih oleh Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Saudaraku, iman membuat segalanya mungkin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan firman Tuhan seperti ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya sudah beriman, maka kita berkenan dan segala sesuatunya mungkin bagi Bapak Ibu dan saya. Saya percaya saudaraku, terlalu kecil penyakit saudara kepada Tuhan, terlalu kecil pergumulan saudara kepada Tuhan, terlalu kecil masalah saudara kepada Tuhan. Yang menjadi perenungan dan pertanyaan buat Bapak Ibu dan saya, sudahkah dilihat Tuhan iman itu di dalam kehidupan saudara? Sudahkah ditemukan Tuhan iman itu di dalam kehidupan saudara? Saudara, kalau kita tidak beriman, kita tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita tidak berkenan kepada Tuhan, saudara, kita tidak akan menerima apa yang kita doakan dan kita minta dari Tuhan. Maka saya ajak jemaat Tuhan, pemirsa Mujizat Online, untuk memperbesar kualitas imannya. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata kepada hamba, kepada perwira itu, pulanglah, hambamu telah sembuh. Itu dikatakan di dalam ayat yang ke-13, Matius 8 ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saya mau katakan hari ini, jadilah seperti yang engkau imani, jadilah seperti yang engkau doakan, jadilah seperti yang engkau percayai. Oleh karena engkau beriman, oleh karena engkau memiliki iman, oleh karena saudara dilihat Tuhan, imanmu luar biasa. Saudara, saya akan berdoa saudara. Saudara tangkap kuasa Tuhan, tangkap mujizat online saudara, yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur. Saya akan berdoa saudara. Bapak, saya berdoa buat pemirsa yang menyaksikan mujizat online pada kesempatan ini. Jika mereka Tuhan mengalami sakit penyakit lumpuh, biarlah disembuhkan mereka. Terima kesembuhan dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jika mereka Tuhan membutuhkan anak, Tuhan berikan anak kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Nikahnya diberkati Tuhan, rumah tangganya diberkati Tuhan, sakit penyakitnya disembuhkan Tuhan. Yang lumpuh berjalan, yang tuli Bapak mendengar, yang Bapak surgawi kanker disembuhkan Tuhan. Bapak yang terkontaminasi dengan COVID-19 dimanapun mereka berada, disembuhkan Tuhan, dilawat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus.
yang penyakit apapun Tuhan, bahkan penyakit ginjal, penyakit apapun yang dirasakan oleh umat-Mu yang menyaksikan ini, biarlah bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan. Terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan dari Tuhan di dalam nama Yesus. Terima mujizat online dalam nama Tuhan.